Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Hari ini dalam ibadah kita, yaitu ibadah kenaikan Yesus Kristus Tuhan, mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan, fokus kita di hadapan Tuhan, supaya hari ini kita alami kuasa dan berkat Tuhan di dalam ibadah kita. Mari sebelumnya saya undang kita semua untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ibadah kami hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang memberkati dari awal pertengahan hingga sampai kepada akhirnya. Sehingga sepanjang ibadah kami hari ini diberkati oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, hati kami siap, roh kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Engkau yang besar dan ajaib karya-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa,
kami muliakan, hanya Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih. Mari sekali lagi angkat suaramu, angkat hati memuliakan Dia. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami ingin lebih lagi mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari kita memuliakan Dia, sebab kuasa maut telah dikalahkannya. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Suatu serta ditaklukkan oleh
lebih dari pemenang. Umat yang mengalami kemenangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Yesuslah kebenaran yang sejati. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Kalau kami hidup, biarlah kami hidup hanya bagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Kalau pada hari ini kami boleh menaikkan pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepada Tuhan. Kini saatnya Tuhan kembali kami ingin belajar daripada firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus menguasai kami, Roh Kudus menolong setiap kami. Sehingga kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan, menghadir, memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan sehingga hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami kita juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan dalam sukacita yang luar biasa. Pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi setiap kita hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hari ini Yesus yang telah datang ke dunia, Yesus yang telah mati bagi untuk menebus dosa kita, yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Hari ini juga kita mengingat akan kenaikan Yesus ke surga. Nah, pada hari ini saya ingin bawa kita baca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Buat firman Tuhan. Setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka kita melihat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan selama 40 hari. Untuk apa? Untuk menguatkan murid-muridnya. Dan sesudah itu maka Yesus Kristus naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah hal yang sangat penting secara khusus bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke surga, kenapa itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, iman kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sebab dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kenaikan Yesus Kristus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang disalibkan, bangkit, dan naik ke surga adalah Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa ia bukanlah manusia biasa, tetapi ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini adalah sesuatu hal yang merupakan kebenaran. Sebab apa? Sebab kenaikan Yesus ke surga ini disaksikan oleh 500 orang. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-16 bahwa kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh 500 orang. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dari ayat-ayat ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus yang adalah Tuhan itu Dia ialah yang memegang segala kuasa, baik itu di bumi maupun di surga.
Oleh sebab itu, maka segala makhluk harus menyembah kepada Yesus Kristus sebab Ia adalah Tuhan. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kenaikannya membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan kuasanya Ia berkuasa di bumi, bahkan di surga, di bumi dan di surga. Dan oleh sebab itu segala makhluk harus menyembah kepada Yesus. Dari hal ini membuat kita semakin yakin, semakin sungguh-sungguh hanya datang menyembah kepada Yesus, hanya datang beribadah dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab apa? Sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasanya yang telah mengalahkan kuasa maut dan kematian. Dengan kuasanya yang luar biasa itu juga, Ia telah naik ke surga yang membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian hal yang kedua, selain Yesus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kenaikan Yesus ke surga juga untuk menyediakan tempat. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa Yesus ke surga untuk menyediakan tempat. Surga adalah tempat yang pasti di mana Allah tinggal. Dan yang luar biasa dari ayat yang kita baca hari ini mengatakan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang diselamatkan akan tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Dalam ayat yang ke-9, ayat yang ketiga bagian terakhir dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Surga adalah tempat yang pasti. Dan tempat yang pasti itu disiapkan adalah tempat di mana Allah tinggal. Dan itu juga merupakan tempat bagi orang yang diselamatkan untuk bersama-sama dengan Dia, yaitu surga yang mulia. Sebagaimana surga adalah sesuatu hal yang pasti, maka neraka juga adalah tempat yang pasti. Tempat di mana Allah menghukum iblis dan pengikutnya serta mereka yang tidak percaya. Artinya ada surga dan ada neraka, suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat yang dipersiapkan. Surga adalah tempat orang yang percaya kepada Tuhan supaya ia mengalami kehidupan dan kesenangan kekal bersama dengan Tuhan. Sedangkan neraka adalah tempat di mana Allah menghukum iblis dan para pengikutnya, serta mereka yang tidak percaya. Allah adalah kasih, tetapi juga adalah Allah yang kudus dan adil. Dan sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang kudus dan Allah yang adil, maka Ia memberikan upah kepada orang yang percaya dan hukuman kepada orang yang menolak Dia.
Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melewati hal ini maka sedang menggambarkan kepada kita bahwa Yesus itu menjamin ada tempat yang disiapkannya di surga untuk setiap orang yang percaya untuk hidup bersama dengan Tuhan dan para salehnya sampai selama-lamanya. Dan oleh sebab itu, kenaikan Yesus Kristus ke surga membuat kita semakin percaya dengan Dia. Sebab kita yakin dan percaya bahwa Ia naik ke surga, Ia juga menyediakan tempat bagi setiap hidup kita, orang yang percaya, supaya kita pun nanti waktunya Tuhan menjemput kita, maka kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kesenangan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Dari hal ini, maka satu hal yang kita rindu, yang kita harus lakukan. Bagaimana kita harus hidup semakin hari, semakin mempercayai Tuhan. Dari hal ini, berarti ke akhir dari kehidupan itu bukanlah akhirnya dalam kematian. Tapi kematian itu adalah suatu hal di mana di balik kematian itu ada suatu kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu ada surga dan ada neraka. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ada jaminan yang luar biasa bahwa surga yang dipersiapkan oleh Tuhan itu adalah suatu tempat di mana orang yang percaya kepada Dia akan bersama-sama juga dengan Dia dalam kesenangan yang kekal. Kemudian hal yang ketiga, yang terakhir dikatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu juga menyatakan bahwa kita juga harus meyakini bahwa Yesus yang naik ke surga itu, Ia juga akan datang kembali. Dalam ayat yang ke-10, Kisah Rasul 1 ayat 10 dengan ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dikatakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalau firman Tuhan yang telah disampaikan itu selalu tergenapi, firman yang berkata, yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus, maka kelahiran Yesus terjadi. Firman Tuhan yang menyampaikan tentang kematian Yesus, maka kematian Yesus pun terjadi. Lalu firman yang menyatakan juga bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, maka apa yang difirmankan itu juga tergenapi. Dan Yesus juga menyatakan bahwa Ia akan naik ke surga, maka itu juga tergenapi. Maka kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang berkata Yesus yang naik ke surga ini, Ia akan datang kembali pada kali yang kedua, maka itu juga adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Namun kedatangannya pada kali yang kedua ini bukan untuk menanggung dosa isi dunia ini lagi, melainkan untuk menghakimi dunia sebagai raja yang adil. Artinya Yesus pada kali yang kedua datang ke dunia ini, Ia bukan lagi datang sebagai seorang bayi yang lahir, lalu dibesarkan, lalu melayani di muka bumi ini, bahkan mati di atas kayu salib di bukit Golgota untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi kedatangan Yesus pada kali yang kedua, Ia datang sebagai hakim, sebagai hakim yang adil. Artinya pastikan diri kita, mempersiapkan hidup kita
dalam iman kepercayaan kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya kehidupan kita adalah hidup dalam kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman yang diajarkan dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya waktu Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua nanti, maka biarlah hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita didapati tetap dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang kita nyatakan dalam perkataan dan perbuatan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin menuju keserupaan sebagaimana Kristus yang adalah sempurna. Biarlah hal itu juga terjadi dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga waktu Ia datang kembali, maka kita juga adalah orang yang didapati menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, sehingga kita pun dijemput oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang mulia, dalam kerajaan yang kekal, yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan yang daripada Allah. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa tanda-tanda zaman ini semakin nyata. Apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan tentang keadaan yang ada di zaman ini semakin terlihat, menggambarkan akan kedatangan Yesus Kristus itu semakin dekat. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita tetap berjaga-jaga supaya kita didapati tetap dalam iman, tetap hidup di dalam kehendak-Nya untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Melewati firman Tuhan di peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Yesus Kristus naik ke surga ini, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu, Ia naik ke surga, itu menyediakan tempat bagi kita. Artinya bagi setiap hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan pasti bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya yang kekal dan mulia, yaitu surga. Dan kita yakin dan percaya Yesus yang telah naik ke surga, Ia juga akan datang kembali untuk datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi dunia ini dengan segala isinya. Dan kita yakin dan percaya, biarlah kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya kita tetap semakin kuat dalam iman. Tanda-tanda zaman semakin hari semakin memperlihatkan dengan nyata bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua itu semakin dekat. Tetapi satu hal, berjaga-jagalah dan terus tetap setia dengan Tuhan, dan tetap semakin sungguh-sungguh di dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur melewati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, menguatkan dan meneguhkan setiap kehidupan kami, bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Membuat setiap kehidupan kami semakin hari semakin yakin bahwa keiman kepercayaan kami kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sebab bagi orang yang percaya kepada Tuhan ada janji keselamatan yang kekal dan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang mulia. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami tetap berjaga-jaga, walaupun terutama menghadapi tanda-tanda zaman ini yang semakin menekankan, memperlihatkan bahwa kedatangan-Mu pada kali yang kedua itu semakin dekat. Tapi tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami tetap menjalani iman harap kasih kami semakin sungguh-sungguh, semakin setia, semakin hari semakin melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan Engkau firmankan ya Tuhan. Sehingga biarlah tatkala Engkau datang kembali pada kali yang kedua ya Yesus, biarlah kehidupan kami didapati tetap dalam iman kepercayaan yang semakin sungguh dan setia dengan Tuhan. Tuhan tolong setiap umat-Mu ya Tuhan, supaya melewati firman-Mu hari ini kami dikuatkan dan diteguhkan, dan semakin sungguh-sungguh untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini.
Tuhan juga menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Menghadapi keadaan zaman yang semakin hari kami melihat berbagai kesulitan dan kesesakan menerpa di dunia ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan akan menolong dan menyertai setiap kehidupan umat-Mu. Sehingga menolong setiap kami Tuhan. Dalam segala perjalanan perjuangan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang kuat itu senantiasa terulur untuk menolong dan menuntun, mengarahkan jalan hidup kami. Supaya kami boleh berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Kami boleh berjalan dalam mau-Nya Tuhan. Dan kami boleh berjalan dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami buat bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh melihat Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang telah mengampuni, Tuhan yang telah menyucikan, menguduskan, Tuhan juga menyelamatkan kami. Tuhan juga menyembuhkan yang sakit, Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan meneguhkan yang bimbang dalam perkara iman. Bahkan Tuhan akan terus menolong dan menopang semua hal dalam segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan serta pelayanan. Biarlah kami mengandalkan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang dapat kami andalkan. Dan kami tahu dan percaya bagi orang yang mengandalkan Tuhan tidak sia-sia, sebab Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan akan memberkati, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kami berdoa juga buat keadaan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini. Kami yakin dan percaya biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami, bahkan atas bangsa-bangsa, sehingga wabah ini boleh cepat berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Semua program pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan akan memberkati, terus memberikan dampak yang luar biasa bagi banyak orang semakin hari, supaya banyak orang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segalanya. Segala persembahan kami hari ini pun diberkati oleh Tuhan dengan berlipat kali ganda. Hari kehidupan kami hari ini dan seterusnya, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta urapan dari kuat kuasa Roh-Nya yang kudus akan dicurahkan memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.